Buatku tumbuh tinggi. Pediasure, Pediasure, yang kaya akan nutrisi. Pediasure, ku suka rasanya, enaknya ku minum setiap hari. Dari dulu, kini nanti, hanya satu Pediasure. Paling suka. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, apa kabarnya nih semuanya? Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita hari ini di ruang virtual dan merdeka. Waduh, saya udah semangat banget nih untuk ngomongin hari ini karena kita ngumpulnya justru di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jadi, nah tanggal merah ngumpul-ngumpul bareng sama keluarga, nggak ngapa-ngapain liburan di rumah ya kan? Habis makan siang, boleh nih gabungan sama kita di hari kemerdekaan ini. Karena senang sekali hari ini saya Indri bisa ketemu lagi dengan Ayah Bunda sekalian dan kita sedang bersama-sama dalam acara webinar bersama dengan Anakku ID yang kali ini bekerja sama dengan Abbott Nutrition. Nah, tema kali ini nih Ayah Bunda sesuai banget sama apa yang kita concernkan ya di masa pandemi ini, yaitu lindungi anak Indonesia mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 pada tumbuh kembang si kecil. Tapi sebelumnya saya boleh dong sapa-sapa juga yang udah hadir di sini yang sudah mulai absen. Siang Mbak Indri, halo, ada Bunda Nur Hasanah, selamat siang juga. Merdeka, Sragennya hadir ya, yang ada di Sragen, kemudian di Jakarta Pusat juga udah hadir, di Bekasi juga udah hadir. Mana lagi nih yang mau absen juga boleh banget ya. Di Purbalingga, Jawa Tengah juga udah hadir. Terus ada siapa lagi yang udah absen? Selamat siang juga Bunda Fajar Setiorini, merdeka katanya. Pokoknya semangat hari ini juga mengingatkan pada kita semua ya Bunda ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah capek untuk bisa mendampingi si kecil, karena mendampingi tumbuh kembangnya mereka ini adalah masa-masa yang paling penting juga di masa kehidupan mereka juga. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan juga kepada Ayah Bunda yang belum mengisi form data diri, ayo segera diisi. Tim panitia juga akan segera memberikan data atau linknya untuk bisa langsung diklik aja, kemudian diisi data dirinya dan disubmit kembali. Terus di Zoom-nya juga jangan lupa sesuaikan namanya sesuai dengan nama KTP, karena siapa tahu nanti yang beruntung untuk mendapatkan hadiah di akhir acara ini untuk mengkonfirmasi datanya supaya bisa cocok gitu ya. Dan sebelumnya saya juga mau menginformasikan bahwa Ayah Bunda yang hadir di webinar ini yang belum mendapatkan Growth Kit nanti akan diberikan linknya. Dan di akhir acara nanti kita juga akan mengundi siapakah yang beruntung untuk mendapatkan door prize hari ini 1 buah smartphone dan juga akan dipilih 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik tapi di akhir acara. Jadi pastikan mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Ada 2 orang narasumber yang sudah siap untuk bersama-sama dengan kita hari ini nih Ayah Bunda. Sudah boleh nanti untuk bertanya-tanya langsung ya sesuai dengan topik kita hari ini. Yang pertama yang akan bergabung bersama dengan kita adalah dokter spesialis anak Dr. Ahmad Suryawan atau Dr. Wawan yang sudah bergabung dengan kita. Lalu kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro atau yang akrab disapa dengan Opa Yoni. Dua-duanya langsung deh kita akan sapa untuk siang hari ini. Selamat siang Dr. Wawan dan selamat siang juga Opa Yoni. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar juga? Sehat Waalaikumsalam, ya? Mbak Indri. Sehat ya Dr. Wawan? Opa Yoni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Merdeka, nih dapat salam merdeka dari semua peserta yang hadir nih. Jadi semangatnya kita hari ini dapat banget ya. Kita juga semangat untuk bisa belajar bagaimana sih proses atau mungkin juga stimulasi tumbuh kembang yang bisa kita lakukan pada saat masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, kalau begitu acara akan dipimpin oleh Prof. Yoni atau Opa Yoni dan nanti akan kami persilahkan kepada Dr. Wawan untuk bisa mempersilahkan untuk merepresentasikan materinya atau bisa juga kepada Opa Yoni nanti bertanyanya ya Ayah Bunda sekalian. Nanti yang ingin bertanya silakan jangan lupa formatnya adalah nama, spasi, domisili, spasi pertanyaan Anda. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja kita akan serahkan acara hari ini kepada Opa Yoni. Nanti akan saya juga untuk mendampingi Opa Yoni dan juga Dr. Wawan membacakan pertanyaan dan juga siapa yang ingin bertanya langsung melalui klik tombol raise hand nanti akan kita coba sambung. Silakan Opa Yoni, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih banyak Indri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak, selamat bertemu kembali
di hari yang baik ini. Jadi yang pertama, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Saya tadi lihat TV, terharu sekali tuh lihat di Papua, di Manokwari. Itu orang satu kampung masang bendera di atas pohon pisang yang tingginya 25 meter. Dan buat mencapai itu mesti jalan jauh sekali. Ada kelihatan rumahnya tuh, rumah kaki 1000 namanya. Kalau di Manokwari, di gunung itu rumahnya di atas kayu, tingginya 2 meter per 3 meter. Kayunya kecil-kecil tapi banyak. Jadi namanya rumah kaki 1000. Alhamdulillah saya udah pernah sampai ke sana, ke puncak gunungnya yang ada 2 danau yang bagus sekali. Nomor 2, kita juga harus bersyukur karena berita COVID ini makin lama makin bagus ya. Jadi kasus baru kemarin cuman turun jadi 17.000 dan di Jakarta alhamdulillah kasus barunya hanya 700 nih. Kalau kita teruskan PPKM seminggu lagi, moga-moga turun lagi angkanya. Kalau turun kita selamat, kalau nggak turun kita nggak selamat gitu. Kemudian yang ketiga, saya kan biasanya mengobati anak yang ada gangguan. Itu banyak di antara anak-anak itu yang tidak terapi, tidak sekolah, itu kambuh lagi gangguannya, nomor 1 ya, jadi gejalanya memberat lagi. Nomor 2, muncul gejala-gejala ada depresi, ada ansietas pada anak yang sangat menyulitkan penata laksanaannya. Nah, hari ini kita beruntung nih, kita kedatangan Dr. Ahmad Suryawan dari Surabaya. Dokter anak, spesialis konsultan tumbuh kembang. Beliau ini sebetulnya terkenal sekali nih. Dan salah satu kesayangan saya dari dulu. Dia karena dia pinter banget, jadi saya sayang sama dia. Nah, Dokter Wawan kan banyak berhubungan sama anak-anak yang tidak ada penyakit ya, yang normal. Ternyata itu juga banyak gangguannya di masa pandemi seperti ini. Moga-moga Dr. Wawan bisa menyampaikan gangguannya apa yang mungkin terjadi dan apa yang dilakukan untuk mencegah gangguan tersebut. Dan kalau ada gangguan bagaimana mengatasinya. Silakan nih Dr. Wawan. Iya, Profesor Hadriono. Ini dia mukanya. Prof. Yoni, Opa Yoni ya. Jadi di ruangan ini dikenal dengan Opa Yoni nih. Saya sebenarnya Mbak Indri mau manggil Opa Yoni biar pasien beliau. Saya ini murid beliau mau manggil Opa Yoni, bagaimana gitu loh perasaan. Iya. Bisa saya mulai ya, Prof ya. Saya mulai ya, Prof. Silakan Dr. Wawan. Ya. Jadi saya sekilas saja nanti 20 menit nanti kita explore dari Q&A ya. Jadi melindungi anak Indonesia di masa-masa seperti hari ini judul kita kan mengantisipasi ya di sini Mbak Indri. Mengantisipasi itu jangan sampai terjadi gitu. Nah, dampak tumbuh kembang ini ternyata harus dikenal oleh ayah bunda itu seperti apa. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ayah bunda semuanya. Di sini juga ternyata banyak juga hadir dari teman-teman dari IDAI ini, Prof. Jadi mungkin kita banyak juga nanti bisa mengeksplor pengalaman-pengalaman mereka. Wawan yang ngomong top. Jadi mengantisipasi dampaknya pandemi pada tumbuh kembang si kecil ya. Bagi seorang murid seperti saya ya, saya ini benar-benar bisa diberi kesempatan sama Prof. Yoni itu sejak lama, sejak saya lulus spesialis anak ya. Tidak ada satu kebanggaan dan cita-cita ketika menjadi seorang murid itu bisa ada kesempatan bersanding dengan gurunya gitu di tempat satu topik dan momen yang sama. Dan hari ini kejadian gitu ya. Saya satu poster, wah keren sekali. Bagi saya kerennya ini bukan masalah topik, bukan masalah apa, tapi kerennya ini karena bersanding ini murid dan guru itu. Itu agak sulit Mbak Indri. Momen-momen seperti ini itu kita apalagi dengan para ayah dan bunda sekalian ya, sehingga kita nanti bisa melihat seperti apa ya.
Saya ingin memperlihatkan dulu ya, masalah tumbuh kembang pada anak semasa pandemi ini tidak menjadi masalah anak Indonesia saja, tapi hampir semua masalah anak di dunia ya. Oleh karena itu kita refer daripada organisasi dunia anak dulu, yaitu UNICEF ya. Seperti apa melihat secara global spektrum masalah tumbuh kembang ini pada seorang anak di masa pandemi. Kalau melihat bahasa Inggris kok rasanya, yuk kita simplifikasi dalam bahasa Indonesia ya. Masalah pertama adalah child well-being. Kalau kita sederhanakan itu menjadi masalah kesejahteraan pada seorang anak. Bagaimana kesehatan fisiknya selama masa pandemi, bagaimana tumbuh kembangnya selama fase pandemi ini ya. Kemudian permasalahan kedua adalah social protection, kesejahteraan sosial. Bagaimana kesehatan mentalnya anak-anak kita, psikososialnya anak-anak kita selama masa pandemi ini yang tidak keluar rumah, tidak sekolah ya. Kemudian dengan berbagai macam keterbatasan. Masalah yang ketiga adalah child protection, perlindungan anak. Dalam hal apa sih perlindungan anak ini? Perlindungan anak ya jelas dalam hal kekuatan daya tahan tubuhnya melawan penyakit, imunisasi itu langkah-langkah perlindungan anak. Apakah anak itu perlu APD khusus dan lain-lain? Menjalankan protokol kesehatan enggak? Bagaimana melindungi anak ini dari kekerasan dan pelantaran? Wah, ini Mbak Indri ini selama masa pandemi ini terlalu banyak laporan-laporan atas dasar kekerasan pada anak dan meningkat pesat sekali ya. Tidak hanya anak yang stres, orang tua juga sama ya. Kemudian masalah keempat adalah education. Bisa kita lihat Menteri Dikbud sekarang Mas Makarim itu, waduh, tiap bulan mungkin tampil di TV karena begitu banyak perubahan-perubahan yang harus beliau lakukan ya. Anak ini PJJ atau tidak ya, bagaimana sekolahnya, kurikulumnya apa. Dan yang tidak bisa kita hindari adalah masa pandemi adalah children online ini ya, situasi daring yang dihadapi anak-anak kita sekarang ini, pembelajaran jarak jauh, dan makin masalah ketika screen time ini menjadi problem utama dalam permasalahan tumbuh kembang pada anak-anak sekarang. Tidak hanya masa pandemi, sebelum pandemi pun ini sudah menjadi masalah, apalagi di masa pandemi. Sehingga ayah bunda sekalian, kalau Anda mendengarkan saya, melihat slide-slide saya, itu bukan apa kata saya, bukan apa kata saya sebagai ahli tumbuh kembang, tetapi yang pertama berdasarkan anjuran rekomendasi daripada organisasi kami, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi apa yang saya tampilkan di sini dia adalah sebuah hal yang sudah dikaji oleh dokter anak di Indonesia, yang menjadi sesuatu keputusan dan rekomendasi. Dan yang tentunya adalah petunjuk teknis daripada Kementerian Kesehatan, representasi dari pemerintah kita selama masa pandemi, mulai dari Maret tahun lalu sampai bulan ini. Itu begitu banyak perubahan-perubahan yang selalu terupdate yang harus kita ikutin setiap saat ya. Sejak Maret tahun 2020, IDAI, dokter-dokter anak di Indonesia itu sudah mengeluarkan petunjuk pada orang tua, anjuran IDAI mengenai isolasi mandiri seperti apa, menggunakan masker seperti apa, kemudian mengimunisasi anak seperti apa ya. Kemudian bagaimana dengan kegiatan belajar mengajarnya itu seperti apa. Dan itu banyak sekali yang diberikan satu tuntunan rekomendasi dari IDAI yang juga sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah itu sebelum membuat keputusan itu banyak mendengarkan IDAI. Pak Luhut itu ya, yang kita lihat sebagai komandannya hari ini, itu kalau mau membuat keputusan yang menyangkut ini anak diimunisasi kapan ya, untuk anak umur berapa ya, oh itu manggil dokter Aman, Prof Aman ketua kami. Sehingga itu banyak didengar kenapa kami bergaul dengan pasien-pasien kami yang anak-anak Indonesia ini yang heterogen, sehingga kita harus menyamakan satu pendapat. Kemenkes juga tidak ketinggalan. Kemenkes memberikan petunjuk-petunjuk teknis. Pelayanannya di mana, posyandu seperti hari ini seperti apa, anak-anak itu bisa mendapatkan nggak pelayanan pemeriksaan tumbuh kembang dan lain-lain dengan cara yang sederhana yang dilakukan oleh Kemenkes. Banyak sekali ayah bunda bisa mendapatkannya melalui websitenya Kemenkes dengan free, sebuah satu brosur-brosur atau petunjuk-petunjuk rekomendasi ini. Yuk kita summary-kan dalam waktu 15 menit ke depan seperti apa ya yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi dampaknya pandemi ini terhadap tumbuh kembang anak. Dua permasalahan utama dulu, kesehatan fisik, tumbuh kembang, serta kesehatan mentalnya seperti apa. Yang pertama, selama masa normal baru adalah kehidupan yang tidak bisa berinteraksi secara dekat, banyak daring, kemudian harus menjaga jarak, tidak bisa berkerumun, maka tatanan ini
itu harus disesuaikan dengan prinsip dasar tumbuh kembang, kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Jangan sebaliknya. Sebaliknya itu gini, karena masa pandemi, maka tumbuh kembang anak ini disesuaikan aja dengan masa pandemi. Jangan begitu, artinya begini. Karena masa pandemi, anak cukup makan 2 kali. Wah, runyam itu. Ya, karena masa pandemi, ya sementara nggak usah diimunisasi lah, cukup aja 1 kali aja imunisasi. Nah, itu sebaliknya. Itu nanti kita di akhir pandemi atau pandemi sudah selesai, problem baru akan semakin banyak mencuat itu. Sehingga kalaupun ada tatanan kehidupan baru, itu sesuaikan dengan kebutuhan dasar tumbuh kembang. Anak itu tetap mendapat kebutuhan dasar tumbuh kembangnya. Nanti kita akan jelas. Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus tetap berjalan meskipun pandemi itu. Bagaimanapun caranya, harus tetap berjalan. Dulu kita menyangka pandemi 1 bulan, 2 bulan. Ternyata tidak. Ini hampir 2 tahun belum selesai, 1 tahun lebih. Dan nggak tahu sampai kapan. Pelayanan kesehatan dasar anak ini bayi baru lahir. Sekarang hati-hati. Dengan berbagai macam strain baru, yang dulunya tidak ada, sekarang pada bermunculan semua di anak. Strain-strain baru daripada COVID-19 itu. Imunisasi, pemenuhan nutrisi, pemantauan tumbuh kembang yang sempat terganggu di awal masa pandemi harus bisa berjalan kembali secara optimal, ya. Bagaimana dengan perlindungan anak? Spektrum yang ketiga. Imunisasinya bagaimana? Ya, protokol kesehatannya bagaimana, ya? Yang pertama, sistem perlindungan anak ini dipakai merupakan langkah-langkah untuk mengupayakan anak itu optimal dari sisi kekuatan fisik dan imunitasnya, ya. Kekuatan ini itu dengan cara, upaya-upaya ini dengan cara mencegah jangan sampai bibit penyakit itu masuk, terutama kalau zaman sekarang adalah virus, apapun bentuk virusnya, jangan sampai dia juga keluar dan menularkan pada orang lain, ya. Nah, sehingga kalau anak itu tahan imunnya, punya kekuatan fisik yang bagus, maka kita harapkan penuh ceria dengan kegiatan yang sangat aktif nih. Kalau tidak, maka kita berisiko seperti ini, sakitlah dia dengan berbagai macam gradasi mulai yang ringan sampai yang berat dan bahkan tidak memungkinkan juga menimbulkan kematian, apalagi COVID-19. Nanti kita lihat. Tapi sebenarnya sistem imun itu dibutuhkan anak bukan hanya khusus untuk sehat gitu aja. Pada satu masa di anak yang paling kita tidak bisa tergantikan adalah masa perkembangan otaknya ini, ya. Masa perkembangan otaknya ini adalah use it, gunakan, atau Anda akan lose it, atau Anda akan kehilangan, tetapi forever. Jadi hukumnya perkembangan otak anak itu adalah gunakan atau Anda akan kehilangan selamanya. Karena di masa anak sajalah terjadi masa perkembangan otak. Nah, itu membutuhkan sistem imunitas yang sangat-sangat kuat supaya nanti masa perkembangan otaknya ini terselamatkan. Bayangkan pandemi yang sudah 2 tahun bagi orang dewasa, 2 tahun itu masa yang datar, stabil di otaknya, nggak ngalami kemampuan kemunduran apapun. Tapi bagi seorang anak, ini nggak tergantikan. Kita akan kehilangan generasi lost generation benar karena masa pandemi ini, karena perkembangan otaknya tidak kita amankan. Lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi sistem imunitas anak itu selama masa-masa pandemi? Yang pertama, infeksi. Jangan sampai anak kita hanya batuk, pilek, diare kecil kayak gitu. Jangan diremehkan. Itu pintu masuk, pintu gerbang masuk infeksi COVID berikutnya akan masuk. Kemudian yang kedua adalah imunisasi. Imunisasi yang penting dulu adalah jangan dipikir dulu kapan ya anak saya imunisasi COVID yang masih bayi ini. Imunisasi dasar dulu untuk perlindungan daripada penyakit-penyakit yang sangat-sangat rawan untuk di anak-anak usia dini. Nutrisi terutama. Nah, nutrisi itu backbone-nya. Kebersihan, bagaimana mengajarkan pada anak-anak kita protokol kesehatan yang baik. Trauma psikis, stres pada anak maupun pengasuhnya, dan berbagai macam lingkungan yang tidak nyaman, lingkungan di sekitar perokok dan lain-lain, itu juga harus kita antisipasi pada waktu masa pandemi. IDAI itu sudah lama menganjurkan beberapa hal untuk step by step saat ini. Sampai saat ini IDAI menganjurkan, please anak-anak, tetap di rumah dulu ya. Tetap di rumah dulu. Setiap orang yang kembali dari aktivitas di luar rumah wajib melepas, membersihkan semua perangkat, HP, alas kaki, sepatu, dan baru mandi, keramas, baru kontak dengan anak-anak ketika di dalam rumah. Inilah ya meningkatnya klaster-klaster keluarga dalam 2 bulan terakhir ini menjadi patut perhatian yang sangat-sangat harus kita perhatikan ya. IDAI juga menghimbau orang tua dan keluarga untuk tidak membawa anak-anak ke tempat umum. Masih kita lihat di televisi ya,
Mereka itu ke tempat rekreasi seakan-akan masih normal, keadaan itu tidak ada satu risiko virus apapun, mall juga rame, anak digendong, itu kita miris sekali melihat hal seperti itu ya. Tempat-tempat berkerumun itu masih kita lihat anak-anak dengan bebas bahkan tanpa masker atau apapun ya. Jika terpaksa keluar rumah didampingi orang tua, physical distancing, anak mulai umur 2 tahun ke atas boleh mulai dirancang membiasakan diri menggunakan masker. Mau ditambahkan face shield boleh. Namun asal face shield tadi tidak menjamin ya kalau protokol kesehatan tidak dilakukan. Menjauhi orang sakit, melakukan cuci tangan dan sebagainya. Penggunaan masker dan face shield untuk melindungi diri ini bukan perlindungan terbaik. Perlindungan terbaik saat ini stay at home untuk anak-anak. Tetap berada di rumah. Nah, itu infeksi. Nutrisi juga demikian. Nutrisi itu ayam bunda, itu semacam pondasi daripada rumah kita. Nutrisi itu kalau kurang, kalau tidak optimal, rumah kita roboh. Ya, mulai dulu dari ASI. Mereka yang punya anak 6 bulan ke bawah, jangan pikir yang lain. Optimalkan benar ASI Anda. Ya, karena itulah yang akan melindungi anak-anak kita dan tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, meningkatkan kematangan kedewasaan dari sistem kekebalan. Anak yang gizi buruk ya, nanti meskipun dapat imunisasi, responnya itu beda. Karena gizinya ini tidak mampu membuat sistem kekebalannya itu matang dan dewasa. Sehingga peningkatan daripada nutrisi ini harus kita perhatikan benar di masa pandemi. Kemudian yang berikutnya adalah imunisasi. Kita tahu persis, imunisasi ini benar-benar mampu menjaga sistem kekebalan anak kita. Jangan takut dengan efek samping atau efek simpang atau apapun, karena imunisasi itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dalam bentuk apapun, bukan imunisasi COVID saja, tapi imunisasi mulai BCG, DPT dan seterusnya, itu sudah teruji berpuluh-puluh tahun dan aman untuk anak-anak kita ya. Nah, pelayanan imunisasi menurut IDAI dan pemerintah ini tidak lagi disarankan untuk menunda, kecuali yang 1 bulan terakhir kemarin ayah bunda, ketika strain Delta itu meningkat dengan tajam, banyak teman-teman kami, kolega kami dokter anak yang tertular, kami merendah dulu, dalam arti sedikit mengerem. Tapi hari-hari ini itu tidak lagi ya. Imunisasi harus tetap kita berikan ke anak kita. Mengapa ini sangat penting, terutama imunisasi dasar sampai 18 bulan? Karena apa? Begitu ini ketinggalan, kelak dapat terjadi wabah. Setelah daripada wabah COVID ini kita atasi, wabah penyakit lain akan muncul di anak-anak kita. Kalau imunisasi ini tidak kita berikan untuk perlindungan anak. Sehingga layanan imunisasi dasar harus tetap diberikan. Nah, mungkin mereka yang sudah punya anak, imunisasi ini akan menjadi satu hal yang keniscayaan yang sangat hafal. Lahir dapat hepatitis B, dapat polio yang diteteskan, 1 bulan ke bawah dapat BCG dan seterusnya. Patuhi rekomendasi daripada dokter anak Anda, dan dokter anak Anda akan bisa melihat anak Anda waktunya, jadwalnya imunisasi apa. Di masa pandemi tetap berpikir imunisasi ini harus masuk. Dapat ditambah dengan imunisasi lain ya, sesuai dengan anjuran daripada dokter anak Anda. Misalkan 2 bulan bisa dikasih imunisasi PCV, influenza di 6 bulan dan 7 bulan dan seterusnya. Kalaupun ada ditunda, jangan lebih dari 1-2 bulan, karena 1-2 bulan itu waktu jendela periode yang memungkinkan bibit penyakit itu masuk ke anak kita ketika di bawah 1 tahun. Jalankan protokol kesehatan dengan baik saat anak itu Anda bawa untuk imunisasi. Jangan banyak berkerumun ketika dengan anak lain, memisahkan anak sakit dan anak sehat ya. Kemudian jangan biarkan anak kita berjalan mondar-mandir di tempat praktek dokter ketika menunggu imunisasi. Jauhi orang yang kelihatan sedang batuk pilek. Jaga jarak 1-2 meter ya. Nah, bagaimana dengan imunisasi COVID untuk anak? Ya, apakah sudah ada? Ada, sudah ada, tetapi kita perhatikan. Mengapa perlu? Coba ayah bunda perhatikan. Ini data masih di Juni-Juli ya. Kasus positif COVID-19 pada anak menurut website resminya pemerintah. Umur 0-18, karena anak itu sampai 18, itu 12,6%. Berarti apa? 1 dari 8 orang yang tertular di Indonesia itu adalah anak. Jadi ini mohon jangan diremehkan. Dulu di awal-awal katanya, oh anak enggak apa-apa, sangat kecil apa. Ya, sangat tinggi anak itu. Nggak kalah sama orang yang
tua yang 70-60 tahun ke atas ya. 1 sampai 5 tahun 2,9%. Remaja lebih tinggi lagi 9 sampai 7%. Dan ingat ada kematiannya loh ya, meskipun masih di bawah 1%, tapi di bawah 1% jumlah anak-anak kita itu berapa puluh juta. Ini pun angkanya akan sangat besar. Mengapa perlu imunisasi pada COVID-19 untuk anak ini? Karena anak dapat tertular atau menularkan. Anak-anak itu banyak menularkan sekarang. Bahkan itu bayi baru lahir, itu bisa menularkan ke lingkungan sekitarnya dan dapat tertular juga dari sekitarnya. Sehingga waspada terhadap orang asing yang masuk ke rumah, anak yang sedang sekolah dan lain-lain ya, walaupun mereka tanpa gejala. Dan ini imunisasi ini untuk memutus rantai penularan. Begitu dia diimunisasi, maka rantai penularan orang dewasa ke anak itu akan terputus. Maka IDAI untuk imunisasi COVID-19 merekomendasikan dipercepat yuk vaksinasi COVID-19 untuk anak. Tapi masih hanya untuk anak umur 12 sampai 17 tahun dulu ya, anak SMP ke atas, SMP, SMA. Karena ini yang sudah aman, sudah ada risetnya, sudah ada studinya ya. Kemudian untuk anak umur di bawah 12, 3 tahun, 11 tahun, tunggu dulu hasil kajiannya. Nanti supaya bisa tahu dosisnya, berapa kali, dan lain-lain. Syukur-syukur imunisasi anak ini diberikan bersamaan dengan orang tuanya. Itu akan lebih baik. Bagaimana dengan pemantauan tumbuh kembang? Maka pemantauan tumbuh kembang ini harus tetap berjalan dengan baik. Ayah dan bunda nggak usah bingung untuk pemantauan tumbuh kembang. Ya, sangat banyak sekali yang bisa Anda akses secara online. Tapi saya anjurkan untuk di Indonesia, supaya karakter, prinsip, dan parameter yang dipakai sesuai dengan anak Indonesia, pakailah buku KIA. Buku KIA yang pink ini free downloaded, ayah dan bunda sekalian. Searching di Google aja, buku KIA PDF. Ya, itu akan muncul. Di dalam buku KIA ini sangat banyak informasi. Bagaimana gizi seimbang itu diberikan. Bagaimana memantau pertumbuhan ukuran tubuh anak, kemampuan anak. Bagaimana dengan jadwal pelayanan imunisasi. Mengenal tanda gejala awal anak yang dalam situasi bahaya. Bagaimana? Itu ada semua di dalam buku KIA ini. Free, gratis, bisa di-download, bisa diisi sendiri ya. Ini sangat-sangat saya anjurkan. Ini recommended sekali ya di dalam buku KIA. Coba Anda lihat di sini. Sangat mudah dipahami oleh orang tua. Ada anak saya vaksin apa ya harusnya? Jadwalnya apa ya? Bagaimana perkembangannya? Di sini ada cara-cara memantaunya dengan cara simpel, dengan cara yang praktis, dengan versi orang tua sendiri. Begitu ada kecurigaan, baru melangkah untuk ke dokter anak Anda ya. Bagaimana dengan sekolah anak kita? Sampai hari ini, IDAI masih menganjurkan pembelajaran anak usia sekolah ini dan remaja ini masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Jangan terlalu cepat dengan transmisi penularan masih sebanyak ini. Kapan sih menurut IDAI sekolah itu bisa dibuka lagi? Tentu saja karena kami ini komunitas ilmiah kedokteran anak, maka prinsip ilmiah yang harus kita kedepankan ya. Sekolah bisa dimungkinkan dibuka lagi, rekomendasi dari IDAI apabila sudah kontrol epidemi sudah memenuhi syarat. Kesiapan sekolah itu dalam layanan kesehatan memenuhi syarat. Sistem surveillance dari sistem Dinas Kesehatan setempat memenuhi syarat. Tetapi waktu itu kita menganjurkan rapid test PCR secara masif, jumlahnya 30 kali lipat dari jumlah yang terkonfirmasi COVID-19. Ini yang masih sulit di Indonesia. Di beberapa area mungkin seperti Jakarta mungkin bisa ya. Tetapi di tempat lain ini masih akan menjadi problem. Sehingga dalam seminar yang terakhir Ketua IDAI kami Prof. Aman, children back to school right now, not yet. Jangan dulu. Karena masih terlalu bahaya. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan situasi daring? Pembelajaran dengan situasi daring ini. Teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, screen time, situasi daring yang anak harus menatap layar terus-menerus, itu harus Anda regulasi dengan melalui 3 regulasi. Jadi jangan hanya melarang anak tidak lihat TV, melarang anak memainkan handphone, tetapi meregulasinya dengan mengatur aktivitas fisiknya, mengatur screen time-nya. Perilaku sedentarian itu perilaku yang duduk diam menatap layar, itu perilaku sedentarian, dan bagaimana menata tidurnya. Coba kita perhatikan apa advice-nya para ahli dokter anak. Yang pertama adalah ketika anak Anda di bawah 1 tahun, aktivitas fisiknya minimal 30 menit sehari dalam bentuk dia merangkak kemana-mana, berjalan kemana-mana. Kalau di bawah 1 tahun, minimal 30 menit Anda harus memberikan kesempatan.
Perilaku sedentarian, diam yang duduk manis menatap layar, Anda berikan HP 0 dulu. Jangan pernah memberikan gadget Anda pada anak bayi di bawah 1 tahun, ya. 0 itu rekomendasinya. Tidur 12 sampai 16 jam untuk anak 4 sampai 11 bulan. Kalau anak di bawah 3 bulan bisa panjang itu, 14-17 jam untuk tidurnya. Kalau Anda punya anak di bawah 3 tahun, 1 sampai 3 tahun, aktivitas fisiknya 3 jam, 180 menit, ya. Perilaku diam menatap layar jangan lebih dari 60 menit. Jangan lebih dari 1 jam. Masa tidur yang baik kurang lebih 11 sampai 14 jam. Jadi, kalau mau melarang anak, ciptakan aktivitas fisik, kemudian pisahkan dari jam tidur kalau untuk melarang anak menggunakan gadgetnya. Kalau Anda punya anak di bawah 6 tahun, 3 sampai 6 tahun, maka aktivitas fisik bisa sampai 3 jam, 1 jamnya aktivitas fisik yang cukup melelahkan. Bermain, berlari-lari ke sana kemari, bermain sepak bola dan lain-lain. Itu anak-anak 3 sampai 6 tahun kita kasih kesempatan sampai 1 jam per hari. Perilaku sedentarian menatap layar jangan lebih dari 1 jam. Tidurnya lebih pendek tidak apa-apa, 10 sampai 13 jam. Ya. Kalau Anda punya anak yang SD, 6 sampai 12 tahun, para ahli menganjurkan screen time-nya jangan lebih dari 90 menit. Waduh, sama aja bohong, nggak mungkin lah dok. Masa sekolah mendengarkan gurunya hanya 1,5 jam? Saya sih seneng aja, gurunya ini mengajak 1,5 jam lebih dok. Memang ya, tetapi para ahli tumbuh kembang menganjurkan jangan lebih 90 menit. Sehingga diskusikan dengan pihak sekolah ya, supaya membaginya setiap pelajaran itu kalau di total dalam sehari tidak lebih dari 1,5 jam anak kita menatap layar. Bukan 4 jam menatap layar terus ya. Cobalah berkreasi menyeimbangkan antara menatap layar dengan beraktivitas waktu bersantai. Dan masa tidurnya ini 9 sampai 11 jam kalau untuk anak SD. Anak SMP dan SMA screen time-nya agak lebih panjang. 2 jam tidak apa-apa itu, nggak akan mengganggu. Dengan masa tidur yang lebih pendek 8 sampai 10 jam. Apa sih kalau kita tidak mematuhi aturan-aturan ini? Maka ini akibatnya. Waspadalah dampak negatif screen time terhadap anak-anak Anda. Screen time itu ya TV ya, memainkan gadgetnya, gangguan perkembangan, gangguan bicara bahasa, gangguan perilaku, gangguan kecerdasan. Ini ya masa pandemi, kemudian screen time tidak diatur, maka nanti pasiennya Opa Yoni ini tambah numpuk gak karuan. Makin banyak anak-anak yang dulu normal sekarang jadi gangguan, yang dulu gangguan sekarang lebih berat. Ya, screen time ini benar-benar sangat harus kita waspadai. Perilaku screen time orang tua sendiri utamakan dulu ya. Kenapa? Interaksi orang tua dengan anak itu akan semakin menurun kalau anak HP, bapak ibu HP ya. Interaksi verbal nggak ada, periode konflik dengan anak akan semakin meningkat. Riset kita menunjukkan sebanyak apapun screen time orang tua, itulah prediktor kuat terhadap perilaku screen time anak. Jadi ngurangi screen time anak, itu ngurangi screen time orang tua dulu. Jangan sampai kita melarang anak kita taruh HP-nya, kita sendiri masih pegang HP. Nah, ini problem berat nanti untuk anak-anak kita. Wah, tantrum nanti dia. Kita larang akan seperti itu. Kenali tanda-tanda stres pada anak-anak kita selama masa pandemi ini. Adanya gestur yang tidak biasa, emosi yang sangat labil, mudah marah, mudah menangis, nggak bisa tenang, cemas berlebihan, tiba-tiba murung, tiba-tiba nggak mau sama anggota keluarga, kehilangan kepercayaan diri, lengket berlebihan pada pengasuh orang tua. Dulu nggak gini, kita sekarang kemana-mana diikutin terus. Gangguan tidur ya, nafsu makan semakin menurun. Yang nggak pernah ngompol tiba-tiba sering ngompol. Kenali tanda-tanda awal daripada stres ini, depresi pada anak di masa pandemi ini ya. Kemudian bagaimana menghindarinya supaya anak-anak itu tidak mengalami stres? Ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. Beri banyak anak ini perhatian selama masa pandemi. Banyak diajak bicara, dengarkan dulu keluhannya, jangan langsung hanya dibentak saja. Libatkan anak berdiskusi untuk menyusun agenda harian bersama Anda. Ketika bermain, kesempatan mendampingi, terlibat dalam permainannya. Kesempatan anak diberikan time out sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetap lakukan aktivitas fisik di dalam rumah yang cukup. Dan yang penting adalah orang tua sebagai role model. Ketika anak Anda pingin dia untuk berolahraga rutin, sementara Anda tidak nampak berolahraga rutin, ini sulit bagi seorang anak. Tidak ada role model di dalam rumah. Ini yang bisa saya berikan hari ini secara singkat. Saya ingin kita explore di dalam
Q&A bersama Opa Yoni, bersama Prof. Hardiono. Nanti kita lihat seperti apa pengalaman orang tua dalam sehari-hari supaya kita nanti bisa memberikan satu pendapat dan satu advice pada Anda. Sehingga teman-teman sekalian, kondisi normal baru ini yang di masa pandemi, jangan dijadikan menjadi anak-anak kita malah tertinggal. Tapi ini kesempatan untuk menjadikan mereka lebih tangguh dibandingkan kita sendiri. Mumpung ada masa pandemi, nanti setelah pandemi anak ini lebih tangguh, lebih hebat dalam kualitas kesehatannya. Yang dulu nggak pernah cuci tangan, sekarang makin sering cuci tangan. Yang dulu nggak pernah batuk dengan cara yang benar, sekarang tahu bagaimana batuk itu dengan cara yang benar. Itulah nanti masa pandemi ini jadi ada gunanya setelah masa pandemi ini lewat. Itu Prof. Yoni, kita explore dalam Q&A. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk kita diskusi hari ini. Terima kasih Mbak Indri, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dokter Wawan. Nah, saya juga belajar banyak nih dari Dokter Wawan. Pertanyaan ibunya juga aneh-aneh ya. Saya lihat sepintas di chat. Kita coba jawab ya. Ini ada ibu anaknya 24 bulan karena nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu orang, jadi takut terus nih kalau ketemu orang nih. Bagaimana melatihnya?